Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimi Fariski. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dari Universitas Siliwangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya, ya beliau juga salah satu pengajar di sekolah saya, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya bisa meminta beliau untuk meluangkan waktunya untuk sedikit berbicara ataupun refleksi dari pembelajaran apa yang sudah saya lakukan di kelas tadi. Ya, kebetulan saya meminta beliau untuk menghadiri kelas saya ketika saya mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi begitu. Mungkin saya perkenalkan dulu ya beliau. Boleh. Beliau Ustadz Ahmad Fatoni, beliau guru mapel ilmu pengetahuan alam, dan kebetulan alhamdulillah beliau juga salah satu guru penggerak di sekolah saya. Begitu. Baik Ustadz, kita mungkin tadi gimana setelah saya masuk kelas tadi gitu ya. Apa sih pendapat Ustadz ketika melihat saya mengajar tadi gitu? Mr. Adi ya. Saya juga sebenarnya alumni PPG. Masya Allah. Alumni PPG dari, kalau saya di Universitas 11 Maret. Solo ya. Kita hanya beda periode. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman kami ini saling menguatkan aja, gitu. Sharing. Artinya saya dapat materi PSE bukan di PPG, tapi dapat di pendidikan guru penggerak. Ternyata periode Mr. Adi, PS ini masuk di PPG. Iya, betul sekali. Dan saya senang banget ya, ternyata ada teman yang sama-sama punya ilmu gitu ya, langsung dari Kemdikbud. PPG kan dari Kemdikbud ya. Refleksi dari kegiatan belajar tadi yang diterapkan Mr. Adi, itu saya kira sudah keren ya, sudah bagus bagaimana Mr. Adi itu menerapkan PSE-nya di kelas. Kita tahu bahwa PSE itu kan proses belajar seperti biasa, hanya di sini guru paham teori bahwa ada kompetensi sosial dan emosional yang harus diperhatikan, baik itu di diri guru sendiri ataupun pada anak. Gitu ya. Nah, ketika guru masuk kelas memahami kondisi emosional anak, kondisi sosial yang terjadi dalam kelas. Saya tadi ngamati Mr. Adi itu sudah baik sekali gitu ya. Ketika anak-anak dalam kondisi belum aktif gitu ya, ada yang cenderung ngantuk gitu ya, kemudian ada yang terlalu aktif karena dia habis lari-lari di luar gitu ya. Mister bisa mengkondisikan frekuensi kelas itu menjadi relatif sama, gitu. Sehingga terbangunlah kondisi anak siap belajar. Itu dalam preparation kan, ketika mau belajar kan siap-siap untuk belajar sebelum masuk ke materi pengkondisian kelas. Betul sekali. Itu bagian dari PSE di awal gitu ya. Nah, sebenarnya PSE itu tidak hanya ketika kita ngajar di kelas gitu, tapi ini juga penting ketika kita anak ke depan di masyarakat, pengendalian emosinya, kemudian bagaimana dia mengambil keputusan, kemudian dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Ketika ada masalah dia bisa mengambil sikap itu. Ini bagian yang harus kita contohkan di kelas. Di masyarakat anak nanti akan melihat, oh dulu Mr. Adi ketika di kelas ada masalah, cara menyikapinya segini. Jadi ketika dia di masyarakat, dia menyikapi masalah di masyarakat, oh saya ambil langkah ini. Nah, jadi PSE itu sebenarnya tidak hanya di kelas itu. Efeknya ketika anak di masyarakat nanti itu akan berdampak positif juga gitu. Oke, jadi itu menjawab dari pentingnya pembelajaran PSE di dalam kelas ya, Ustaz ya. Penting. Mau balik tanya. Iya, betul. Tadi kan Mr. Adi sudah menerapkan. Tadi ada menerapkan beberapa di kelas, yang gitu di ya. PSE. Saya tadi mau tahu nih perasaan Mister ngajar sebelum PPG gitu ya. Dengan sudah belajar di materi PPG walaupun secara mandiri di PMM, kemudian misalnya dapat materi PSE. Nanti kan ngajarnya beda nih. Apa yang dirasakan? Jadi begini tadi, ya tentu beda sekali ya. Karena sebelumnya memang saya biasanya kalau mengajar ya sudah interaktif seperti biasanya. Artinya saya juga ada ice breaking terlebih dahulu, kemudian
Tapi mungkin yang belum saya perdalam adalah pendalaman ataupun mengetahui kondisi emosional anak. Jadi itu yang saya baru dapat dari pendidikan PPG ini. Ternyata luar biasa sekali pengaruhnya. Tadi saat proses belajar sudah di tengah-tengah, itu Mr. Ade ambil keputusan untuk belajarnya berhenti. Iya. Kemudian dilakukan sesuatu. Iya. Apa alasannya, Mr. Kenapa kok berhenti dan ada kegiatan tambahan di luar konten belajar? Jadi tadi itu kalau setelah itu sebenarnya salah satu bagian materi dari PSE yang saya dapatkan itu adalah teknik stop. Jadi tadi saya melihat salah satu dari siswa saya ada yang mengantuk begitu Ustaz. Jadi begitu. Jadi kalau di dalam teknik stop itu artinya itu kepanjangan ya Ustaz, akronim ya Ustaz ya. Jadi S itu yang stop ataupun berhenti, kemudian T-nya itu adalah take a deep breath, kemudian O-nya itu adalah observasi, dan selanjutnya yang P itu adalah proceed, artinya mengambil kesimpulan. Jadi saya berhentikan, berhenti sejenak, kemudian saya coba tarik nafas, relaksasi sama anak-anak, terus kemudian saya ajak mereka untuk mengamati lingkungan mereka dulu. Kemudian setelah itu saya ambil kesimpulan untuk memfokuskan kembali. Saya anak-anak untuk ajak, ayo kita kembali lagi fokus ke pelajaran kita begitu. Jadi saya ngelihat semangat anak itu ketika di awal dikondisikan tadi itu kan sudah baik ya. Nah, kemudian sekitar 30 menit belajar ada yang jenuh mungkin ya. Jadi memang itu si A si B memang antusiasme kurang gitu ya. Itu kelemahan siswa memang gitu ya. Tapi yang dilakukan Mr. Adi untuk mengimplementasikan PSE dalam hal ini mengambil stop gitu ya, STOP, untuk membuat energi anak itu bangkit lagi gitu ya. Dengan berhenti sejenak gitu ya, kemudian ada semacam fokus, menarik fokus kembali dengan tarik napas dan seterusnya itu, sehingga anak bisa terus melanjutkan proses belajarnya kan gitu ya. Ya, terus ini Mister, menurut Mister Adi, tantangan bagi setiap guru nih, ya bisa jadi yang sudah PPG ataupun yang belum gitu ya. Kondisi anak zaman sekarang ini kan beda dengan kita dulu ya. Kalau kita dulu itu cenderung nurut gitu ya, bahkan ngantuk aja malu nggak berani. Kalau sekarang ada yang yang ngantuk ya gimana lagi gitu, jadi tidur aja gitu ya. Nah itu gimana Ustadz? Tantangannya sebagai seorang guru ya apakah guru itu menurut Ustadz ya seperti ini aja atau memang harus ada inovasi atau gimana? Ya kalau menurut saya mutlak ya Ustadz, artinya gini, itu udah kebutuhan, artinya seorang guru itu apalagi di zaman sekarang harus banyak menyelesaikan tuntutan. Artinya guru itu juga harus bisa membuat pembelajaran di kelas itu jadi jauh lebih bermakna. Artinya gini, jadi ketika ada suatu kendala atau masalah dalam kelas, hendaknya guru itu selalu mencari solusi. Bagaimana cara membuat anak ini tertarik dengan pelajaran saya? Bagaimana cara anak ini kemudian bisa stabil ataupun emosionalnya mereka itu terkontrol sehingga proses antara transfer pengetahuan apa yang saya miliki kepada murid saya itu bisa diterima. Jadi saya harus memfasilitasi, artinya jadi pembelajaran saya harus bisa yang saya lakukan di kelas itu jadi pusatnya itu kepada mereka gitu Ustaz. Jadi kalau mereka semua aktif, insya Allah dan emosionalnya mereka terkontrol semua, pasti mereka kayak kendala misalnya mengantuk, nggak fokus itu akan berkurang Ustaz. Oke. Jadi begitu. Begitu ya. Ya banyak cara untuk inovasi lah begitu. Kan Mr. Adi dapat materi ini di PSE ini di PPG. Ya betul. Berarti kan semua guru kayak kita nih, banyak guru-guru muda, banyak yang belum PPG. Iya betul. Nah kira-kira PPG ini ke depan gitu ya, kalau bisa semua guru dapat gitu ya materinya, ini kayaknya guru-guru akan lebih enjoy gitu. Betul menghadapi kondisi siswa seperti apapun itu akan lebih siap gitu ya. Berarti memang perlu nih kita dorong ya untuk Dirjen GTK untuk guru-guru muda seperti kami yang mungkin belum lama pengalamannya menjadi guru gitu ya,
dan kami masih punya waktu panjang gitu ya betul, ya. untuk mengajar murid-murid gitu ya. Berilah kesempatan pada teman-teman kami gitu ya untuk PPG, dan terima kasih saya sudah diberi kesempatan sudah lulus. Iya, OTW ya. Iya, mudah-mudahan juga saya doakan saya bisa nanti lulus. Ini barusan tugasnya, nanti pengumpulan jurnal ya, mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan ujiannya. Dan infonya PPG Mr. Adi ini guru tertentu kan gampang ya. Iya. Tidak mengganggu tugas di Betul sekolah. sekali. Jadi lebih fleksibel. Karena mengerjakannya di PMM. Iya, betul sekali. Dan guru muda aktif dong di kita. Mudah-mudahan yang diminta ya seperti itu, Ustaz. Oke, mungkin cukup sekian, Ustaz. Terima kasih atas sama-sama. Ilmunya atau transfer pengetahuannya segala macam sudah memberikan saya masukan ataupun memberikan supaya kualitas pembelajaran saya jadi lebih baik lagi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Demikian refleksi dari teman sejawat saya. Mudah-mudahan apa yang kami sudah bicarakan bisa memberikan informasi dan mengembangkan proses pembelajaran kita supaya jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.